2028 saya yakin gitu ya DBHCT ya itu akan menaik sangat signifikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kehadiran Pak Kadis Perdagangan dan Perindustrian beserta Ibu Kabid dan juga rekan dari Dinas Perdagangan Perindustrian. Yang juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya Pak di tengah-tengah kesibukan Bapak berkegiatan di hari ini, tentunya bisa hadir pada acara yang bincang-bincang Pak ini. Ini bincang-bincang santai sebetulnya Pak, ya, bincang-bincang santai tapi serius Pak. Oke. Bincang-bincang santai serius, ya, mengupas tentang pemanfaatan dan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Perlu Bapak ketahui, Pak Kadis, ya, Ibu Kabid, bahwa di lingkup ekonomi pembangunan ini yang bagian dari struktur kesekretariatan dana bagi hasil cukai tembakau telah mengevaluasi perjalanan pemanfaatan BHCHT ini, ya, dan mengarai dan kenali beberapa boleh dikatakan hasil evaluasi kami. Yang pertama adalah dalam aspek perencanaan. Dalam aspek perencanaan itu sering DBHCHT yang sampai ini kita laksanakan perencanaannya masih bersifat tahunan. Jadi belum terarah dalam indikator 5 tahun ke depan harus seperti apa, menghasilkan produktivitasnya kayak apa. Bahkan DBHCHT ini diharapkan juga mampu mengakselerasi program prioritas daerah, terutama hal dalam penanggulangan kemiskinan. Ini yang menarik Pak. Jadi dari aspek perencanaan, berikutnya juga dari aspek regulasi. Aspek regulasi itu jujur kita masih terbatas pada beberapa produk, ya, produk kelembagaan yang baru diterbitkan keputusan Bupati untuk pengaturan bantuan langsung tunai pun ini pun belum diatur secara maksimal. Juga demikian dengan pengaturan perencanaan, pelaporannya seperti apa, pengawasannya seperti apa, bahkan pelaksanaannya harus terintegrasi kayak apa. Nah, sehingga DBHCHT ini Pak Kadis Perdagangan Perindustrian ini adalah salah satu perangkat daerah penyelenggara DBHCHT. Ada beberapa perangkat daerah yang memiliki korelasi kuat dalam pemanfaatan DBHCHT, termasuk adalah Dinas Perdagangan Perindustrian. Yang terakhir Pak, kita juga harus menyusun semacam sistem informasi manajemen dana bagi hasil cukai tembakau ini, sehingga dari aspek perencanaan, aspek regulasi, sampai kepada aspek pelaporan, evaluasi, pengawasan itu masuk dalam sistem. Ini akan memudahkan cara kerja kita tentunya ke depan di pemerintah kabupaten bisa mengakselerasi pemanfaatan DBHCT. Nah, apa kaitannya dengan kehadiran Pak Kadis ini? Menarik ya. Jadi kami ada desain dan konsep itu yang telah dibangun dan diwacanakan. Bagaimana pendapat, komentar, dan masukan dari Pak Kadis untuk hal yang dimaksud? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Asisten yang telah memaparkan konsep ke depan seperti apa DBHCT bagi dinas yang ada keterkaitannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Asisten Pembangunan dan Perekonomian. Tak lupa yang saya hormati juga partner rekan kami ini dengan Bu Kabid Perindustrian dan pengawas perindustrian juga. Ya. Mensikapi dan menyimak apa yang barusan disampaikan oleh Pak Asisten kaitan dengan konsep ke depan DBHCT bagi dinas atau lembaga yang membidangi atau menangani
ini tentunya sangat menarik buat kami, khususnya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Saya ingin bercerita sedikit kaitan dengan perindustrian, Pak Asisten. Ya, di kami adalah ada tugas yang tidak bisa terpisahkan, yang tidak bisa terabaikan, yaitu kaitan dengan industri kecil dan menengah. Ini adalah tugas kami, tugas pemerintah daerah, kabupaten ya. Tentunya ini harus hadir. Nah, erat kaitan dengan potensi yang ada di Majalengka, khususnya dengan tembakau. Ini adalah merupakan salah satu potensi kedepannya mau seperti apa. Ya, industri terhadap pelaku industri kecil dan menengah yang berbasis potensi tembakau. Ya, dengan konsep yang baru saya sampaikan, ya tentunya kami menyambut baik sekali, di mana terdepan itu adalah bagaimana satu perencanaan, satu harapan itu digagas dari sekarang. Tentunya adalah harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Tidak mungkin kita tadi yang dibayangkan adalah tahun ini mau apa, tahun ini mau apa, enggak. Makanya saya setuju banget kalau nanti pada saat untuk perencanaan ini kita ada dasar hukum yang jelas. Hadirkanlah regulasinya. Tentunya dinas kami kaitan dengan industri tadi, ya harapan tentunya dengan hadirnya regulasi itu merencanakan bagaimana membangun industri kecil menengah untuk pelaku industri berpotensi tembakau. Ini yakin akan sangat berdampak positif ya, dan sangat signifikan. Simpel aja kami menyambut baik ini adalah tentu dengan perencanaan secara regulasi jelas tiap tahunnya. Ini kami punya mimpi akhirnya, Pak Asisten. Ya, kita tadi berbicara industri di Majalengka ini. Kalau berbicara industri besar, tentunya itu ada kewenangan lain ya. Kalau industri kecil menengah, nah ini yang diharapkan adalah hadirnya sentra-sentra industri kecil dan menengah. Ya, sentra industri kecil dan menengah ini hadir itu bisa karena ada input dari pemerintah, seperti yang telah terjadi di Majalengka, yaitu hadirnya sentra industri kecil dan menengah yang di Cikasarung. Itu ada dua pos atau dua potensi. Yang pertama adalah sentra industri kecil menengah untuk sandang, di sana sudah hadir. Ya, kemudian ada juga sentra industri untuk otomotif, ya komponen otomotif, itu sudah hadir. Nah, sentra industri kecil menengah lainnya yang sangat dibutuhkan kita adalah yang tumbuh mandiri juga. Tumbuh mandiri, alhamdulillah Majalengka, Pak Asisten, ada sentra industri kuliner, mungkin yang sebagian Pak Asisten tahu di Cingambul itu, ya luar biasa banget, itu satu desa, itu masyarakatnya adalah full pure, adalah perilaku industri kecil, baik itu untuk kuliner semua, ya ataupun ada juga untuk kerajinannya, itu di Cingambul. Kemudian sentra industri kecil apa yang saya harapkan akhirnya kaitan dengan tembakau? Nah, ini adalah harapannya tumbuh lagi sentra industri hasil tembakau (SIHT). Ya, Majalengka ini kalau tidak ada payung hukum, mohon maaf ya, saya yakin gitu. Ya, perencanaan ini bisa terputus dalam 1 tahun ini, tergantikan oleh mungkin, mohon maaf nih, kebijakan-kebijakan lain, mungkin yang hadir dari pusat, yang hadir dari provinsi. Nah, tapi kalau sudah ternaungi dalam satu regulasi tadi, itu tentunya adalah sangat luar biasa menurut saya. Ya. Itu mungkin Pak Asisten untuk sementara kita berbincang rileks santai ini. Ya mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asisten ini gagasan yang luar biasa menurut saya. Regulasinya dalam perencanaan ini biarlah satu periode ini kita buat. Nanti biar kami bisa melaksanakannya tahun 2024 apa, tahun 2025 apa, 2026 apa, 2027 apa. Ya, itu mungkin ya. Untuk sementara itu mungkin. Ya. Terima kasih Pak Kadis, nampaknya Pak Kadis sudah sepaham, bahkan mungkin sudah langsung kata sepakat ya. Yang saya lihat dari statement Pak Kadis saya baca gitu kan. Dan yang menarik tadi Pak Kadis bahwa memang betul. Saya berharap mudah-mudahan nih apa yang kemarin sudah kita gagas dari teman-teman Pak Kadis sudah menginput dan sudah mendapat ACC. Yang menarik tadi, core-nya di Peraturan Menteri Keuangan itu untuk DBHCAT, Dinas Perdagangan Perindustrian punya slot
Betul. yaitu pembinaan industri Pak. Betul. Di sana pembinaan industri, bahkan tadi sudah disebut oleh Pak Kadis, ada suatu gagasan untuk membangun KIHT, kawasan industri hasil tembakau. Ini di beberapa provinsi dan kabupaten ya, penghasil tembakau sudah ada yang mulai mencoba untuk membangun KIHT ini. Nampaknya Majalengka juga potensial ya Pak Kadis ya, kelihatannya, karena memang kita kurang lebih ada 5 kecamatan ya, dengan sekian desa penghasil tembakau. Ya, kalau ini kita desain konsepnya dalam satu titik ada seperti atau sejenis yang kita tadi pahami, ini menarik ya. Apa mungkin diintegrasikan dengan tadinya adanya Sikimnya Pak yang di Cikasarua. Betul. Ini menarik, mungkin ada dikemas seperti apa, atau kita dekatkan dengan budidaya tembakaunya. Ini menarik Pak. Pak Kadis, kira-kira dari konsep, karena jujur saja ini DBHCHT ini sepengetahuan saya Pak Kadis, itu dari kurun sekian waktu dana yang tidak agak spesifik, agak istimewa ya, baik peruntukannya bahkan pengalokasiannya, dan kesan tidak diganggu gugat. Jadi ketika waktu masa Covid kemarin itu dana-dana lain kena refocusing, DBHCHT ini dana yang tidak kena refocusing. Jadi betul dan trennya naik Pak, karena cukainya juga naik, tarif cukainya, jadi dana BHGHC cukai kembali setiap tahun naik. Nah, Kabupaten Majalengka sendiri kurvanya naik. Pada titik 2023 kemarin kita posisi di angka 30 miliar, kurang lebih segitu. Nah, bagaimana rancang bangunnya nih Pak Kadis untuk pemanfaatan di bidang industri? Karena ini ada beberapa industri, ada yang melatihnya untuk kualitas tembakaunya, atau mungkin dihilirisasinya kayak apa gitu Pak. Karena tembakau kalau nggak salah bagian yang sekarang ditergunjingkan sama seperti halnya beras, itu bisa berpengaruh terhadap inflasi katanya. Nah, konsep sederhananya atau konsep grand konsepnya seperti apa Pak untuk mengisi program dan kegiatan yang terancang untuk 5 tahun ke depan? Silakan. Oke, ya ini sangat menarik sekali ya. Tadi kita berbicara regulasi ini sudah sangat memayungi terhadap aktivitas kedepannya seperti apa bagi dinas lembaga yang berkaitan dengan DBHCT. Tentunya ya kami punya mimpi juga Pak Asisten ya, dengan setelah hadirnya peraturan ini ya kedepannya itu ya tentunya harapan kami DBHCT itu bukan stagnan yang kita terima itu setiap tahunnya seperti itu, enggak Pak. Ya, harapan kami dengan hadirnya nanti sentra industri hasil tembakau SIHT, kalau tadi Pak Asisten kawasan bolehlah, tapi kalau untuk kawasan kayaknya kita masih ini, mungkin kita sentra aja. Oh iya. Kalau sentra itu kan lebih cenderung kapasitasnya tadi kan belum begitu luas sekali. Nah tentunya kalau sentra industri hasil tembakau ini harapan ke depan yaitu ada langkah-langkah yang memang harus kita tempuh Pak Asisten. Ya kita harus sepakati juga nih. Ya kalau Pak Asisten setuju nanti peraturan itu hadir, ya tentu kami mohon untuk menjadi satu rujukan buat kami juga. Ya artinya bahwa untuk tahun yang akan datang kami akan lebih cenderung bagaimana peningkatan kapasitas SDM dulu. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan menyempurnakan kelembagaannya. Ya kelembagaan bagi pelaku industrinya. Kemudian yang ketiga ya tentu tadi peningkatan kapasitas SDM. Kita coba juga ya kita akan hadirkan dengan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan peruntukannya diperbolehkan untuk pengelolaan DBHCT ini. Ya kita akan mencoba insya Allah tahun depan ya termasuk kita juga di tahun depan ini harapannya adalah tahun pertama mungkin kalau udah hadir ini adalah untuk bisa membangun komitmen bersama ya antara petani tembakau dengan pemerintahnya, baik itu pemerintahan desanya, karena ini kan perlu perluasan juga Pak. Ya nggak mungkin kita tadi dibatasi 5 kecamatan. Kalau potensi kita itu kan sangat memungkinkan Pak Asisten ya untuk perluasan, apalagi di daerah atas yang Malawisma, Bantar Rujak, Lemas Sugi, kemudian bisa juga ke Banjaran, ke Talaga atau Cinyambul juga itu sangat dimungkinkan karena lahan-lahannya yang secara geografis atau
konturnya ya sangat dimungkinkan untuk tumbuh kembangnya tembakau. Jadi untuk tahun yang akan datang ada peningkatan SDM, kelembagaannya, ya, kemudian juga tadi komitmennya. Kemudian setelah itu komitmen tadi kita bangun, tahun depannya juga saya segera membuat TED-nya, ya, master plan-nya, ya, dan 2026 ya, 2006 kita sudah bisa meletakkan batu pertama, groundbreaking-nya, membangun sentra industri hasil tembakau itu. Dan 2027-nya sudah bisa merasakannya semua. Dan 2028 saya yakin gitu ya, DBHCT ya itu akan menaik sangat signifikan, Pak. Yang selama ini kita baru mencapai hasil tembakau itu baru produksi atau industri sampai apa namanya bako mole itu sudah sangat besar, Pak. Hampir 500 juta loh. Itu bea cukai luar biasa ya. Luar biasa. Kalau udah ada sentranya, ya, wah ini kan luar biasa. Karena itu kan bisa aja nanti bisa untuk industri kreteknya, itu sangat mungkin. Ya, jadi naik kelas lah istilahnya. Nah itu mungkin. Jadi Pak Sen, sekali lagi harapan kami sebagai pelaku dinas yang sangat berharap untuk ada payung hukum bagaimana penggunaan pemanfaatan DBHCT ini berkesinambungan dan berkelanjutan, yaitulah hadir. Oke, itu mungkin luar biasa. Ada dari Ibu Kawit ya. Pak Ferry, silakan. Itu ya, terima kasih ya. Yang menarik dari Pak Kadis K2 UKM ini, Pak Kadis Perdagangan Perindustrian ini ada rencana yang sudah terkonsep sampai 5 tahun dan ini mudah-mudahan sudah masuk nginput kepada Robert Pak ya, insya Allah ya. Nah, yang menarik juga Pak beliau ini kan mantan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan. Mudah-mudahan juga terintegrasi ketika ada SIHT itu bagian yang menjadi didesain dengan konsep destiny ya, destinasi wisata tertentu ya. Sehingga terakhir dari saya ini Pak Kadis, kira-kira yang terbangun dengan konsep 5 tahun ke depan ya Pak, dengan regulasi yang kita akan susun ini, estimasi kontribusi terhadap prioritas daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan, apakah itu memberikan kontribusi yang signifikan atau tidak Pak? Oke, ya dengan hadirnya tadi ya progres perencanaan pembangunan DBHCT ya tentunya sangat signifikan Pak. Ya, karena bagaimanapun juga tadi kalau kami sih dari industrinya, ya di situ industri itu kan berbicara kaitan dengan bahan baku, berbicara kaitan dengan proses, berbicara kaitan dengan pemasaran. Di situ sangat yakin saya gitu bahwa itu akan salah satu menjadi titik tumpu dalam rangka penekanan angka kemiskinan ini. Ya, coba aja tadi kalau ini dengan perluasan lahannya, dengan penambahan kapasitas SDM-nya, dengan kelembagaannya, dan dengan sentra industrinya, apakah ini bukan satu peluang yang sangat besar untuk rekrutmen orang-orang tadi ya, termasuk juga ya mohon maaf yang selama ini kan kita hanya baru tembakau aja udah seperti itu, apalagi kalau sudah tumbuh kretek ya, itu mungkin kalau saya jadi sangat signifikan. Insya Allah Pak Asisten ya. Terima kasih Pak Kadis, ternyata memang harus nyambung harus nyambung dan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan. Dan mungkin juga kalau dikaitkan dengan kehadiran proyek strategis nasional yang melintasi Majalengka dan berada di Majalengka, kehadiran bandara Kertajati, ya, bandara internasional Kertajati, dan 2 jalan tol yang melintas di Kabupaten Majalengka, saya kan memberikan sebuah injeksi baru ya, dan mungkin orang akan tertarik ya, beberapa investasi akan tertarik untuk bagaimana caranya ya industri tembakau di Kabupaten Majalengka semakin baik. Itu saya kira pada kesempatan bincang-bincang ini, terima kasih kesempatan waktunya ya, dan mohon maaf telah mengganggu Pak Kadis bersama rekan dengan kesibukan kerjanya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah.